Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya teman-teman? Semoga selalu sehat, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, teman-teman, hari ini saya sedang berada di Masjid Istiqlal, Jakarta. Kita lihat sejarah pembangunan Masjid Istiqlal yang di Jakarta. Masjid Istiqlal merupakan masjid terbesar di Indonesia hingga saat ini. Masjid ini memiliki luas bangunan hingga 24,20 meter persegi dan berdiri di atas tanah seluas 98.247 meter persegi. Ya teman-teman, ini adalah Kali Ciliwung yang melintang di daerah Masjid Istiqlal. Di depan sana juga ada pintu airnya. Nah, di seberang sana itu ada gereja katedral. Jadi gereja tersebut ada di sebelah Masjid Istiqlal. Ini adalah menggambarkan kerukunan dan keharmonisan kehidupan beragama di Indonesia. Ini pun menjadi contoh untuk negara lain bahwa di Indonesia adalah untuk umat beragama berbeda-beda, tapi tetap masih rukun dan masih bersaudara. Ini adalah Kali Ciliwung yang berada di lokasi Masjid Istiqlal Jakarta. Para ulama dan tokoh-tokoh Islam menghendaki agar dibangun sebuah masjid agung di kota Jakarta yang sudah lama diinginkan para umat Islam. Soekarno menyebut pembangunan masjid ini dengan nama Masjid Jami yang berarti Masjid Agung. Setelah mendengar permintaan tersebut, Soekarno menanyakan kepada para ulama mengenai biaya yang sudah mereka siapkan untuk membangun Masjid Istiqlal. Mereka pun mengatakan bisa menjamin pendanaan sekitar 500.000 dalam hasil patungan itu pada waktu itu. Ini adalah tempat air wudhu di Masjid Istiqlal. Ya, kita lanjut ke sejarah pembangunan Istiqlal. Mengenai dana tersebut tadi dari sumbangan. Tapi Soekarno menganggap dana tersebut tidak cukup karena dia ingin Masjid Istiqlal dibangun dengan megah dan kokoh. Para ulama pun mencoba meyakinkan Soekarno bahwa dana tersebut cukup. Terlebih banyak umat Islam yang juga bersedia membantu dengan menyumbangkan kayu, bahan bangunan kapur dan genteng. Begitu mendengar kata kayu dan genteng, Soekarno semakin yakin untuk meminta proses pembangunan Masjid Agung. Soekarno kemudian meminta agar para ulama dan tokoh Islam bersabar lebih dahulu. Soekarno menjelaskan agar membangun masjid dengan tujuannya bisa bertahan dalam waktu lebih lama, sehingga dibutuhkan bahan material yang jauh lebih bagus. Oleh sebab itu, Soekarno mengatakan bahwa Masjid Jami harus dibangun dengan kerangka beton, itu dari perunggu dan lantai dari batu alam, supaya bertahan 1000 tahun. Menentukan lokasi
Masjid Istiqlal sempat menuai pro dan kontra antara Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Presiden Soekarno ingin Masjid Istiqlal dibangun di atas tanah bekas benteng Belanda Frederik, dan benteng itu dibangun oleh Gubernur Jenderal Van der Bos pada tahun 1834 yang berada di Jalan Perwira, Jalan Lapangan Banteng, Jalan Katedral, dan Jalan Veteran. Sementara Muhammad Hatta menyarankan agar Masjid Istiqlal dibangun di tengah-tengah umatnya, yaitu di Jalan Tamrin, yang kala itu masih dikelilingi oleh kampung-kampung dan masyarakat setempat. Pembangunan masjid sempat terhenti karena adanya gejolak politik dan ekonomi, dan akhirnya bisa dilanjutkan kembali, dan sampai dengan selesai Masjid Istiqlal diresmikan oleh Bapak Soeharto pada tanggal 22 Februari 1978. Demikian teman-teman sejarah singkat Masjid Istiqlal. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.